Pastor Yongki buat kesempatannya. Shalom saudara-saudara, semangat pagi. BMC Family, salam penuaian, salam impactful life. Hidup berdampak jadi berkat. Haleluya. Puji Tuhan kita bangun pagi dengan kekuatan yang baru yang datangnya dari Tuhan, amin. Bukan karena kita yang jaga, ya kita jaga, tapi Tuhanlah yang memberi kekuatan. Puji Tuhan, bulan Mei ini BMC memiliki tema yang luar biasa saudara, berani berkorban. Dan beberapa minggu terakhir kita sudah diperlengkapi oleh hamba-hambanya melalui firman Tuhan, Pastor Yongki, Pastor Lukas, dan kemarin aja Pastor Yongki juga menyampaikan bahwa hidup yang berdampak itu dibutuhkan keberanian. Dan hidup yang berani berkorban itu membuka pintu berkat saudara. Dan dari Pastor Lukas yang saya terima menjelaskan tentang minyak narwastu sebagai persembahan bagi Tuhan. Nah hari ini kita sama-sama mau belajar korban yang menyenangkan Tuhan, bukan sekadar pemberian. Kemarin Pastor Yonggi juga menjelaskan pemberian sedekah sama berkorban itu berbeda. Tetapi sesuatu yang benar-benar bernilai dan terasa bagi kita, itulah korban yang berbau harum. Dan pagi ini kalau bisa dikasih judul, korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita baca yuk ayat emasnya, Yohanes 15 ayat 13. Ayat emas bulan ini adalah Yohanes 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan bagaimana cara berkorban. Tentang berkorban, dari sini saya bisa melihat berkorban memiliki 3 hal. Berkorban selalu berbicara 3 unsur saudara. Yang pertama, unsur pertama adalah kasih. Unsur yang kedua adalah ketaatan. Unsur yang ketiga adalah penyerahan diri. Itulah korban. Dan kita lihat lagi, selain Tuhan Yesus ada namanya, hambanya adalah Abraham. Abraham itu, dari kisah Abraham kita melihat korbannya saudara. Kasih Abraham, kasihnya mengasihi Tuhan yang melebihi apapun, bahkan melebihi anak yang dinanti-nantikannya. Bahkan melebihi anak yang menjadi pergumulan yang jawaban Tuhan atas kerinduannya. Itu pun kasih Abraham kepada Tuhan melebihi hal itu. Dan apalagi ketaatannya. Ketaatan Abraham di mana Abraham tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada Abraham. Dan yang ketiga, unsur yang terakhir yang saya tadi bilang, penyerahan diri. Abraham menyerahkan apapun yang Tuhan mau. Asal Tuhan mau, Abraham mau menyerahkannya. Bahkan harga yang paling mahal atas hidupnya bukan nyawanya, tapi anaknya. Abraham pun mau. Dan itulah 3 unsur korban saudara. Jadi kalau ditanya-tanya apa sih arti korban, secara sekuler dikatakan korban adalah harga yang dibayar untuk mencapai sesuatu yang bernilai atau tujuan. Itulah korban. Kalau saya belajar mau jadi CPA, korban saya adalah waktu saya, fokus saya. Itulah korban untuk menjadi seorang CPA. Untuk menjadi tujuan yang bernilai, korban. Tapi di firman Tuhan dikatakan korban bukan sekedar memberi sesuatu. Korban bukan sekedar memberi katanya sedekah dari kelimpahan. Bukan, tapi korban ada lebih lagi dari itu, yaitu 3 unsur tadi. Kemarin Pastor Yongki harus bernilai, korban itu harus bernilai. Korban itu harus beraroma saudara, berbau harum, memiliki rasa. Korban juga membutuhkan penyangkalan diri. Dipersembahkan untuk apa? Bukan untuk kita. Kita berkorban bukan untuk kesenangan kita, tapi kita berkorban untuk Tuhan. Jadi di perjanjian lama dikatakan korban bakaran dipersembahkan di atas mezbah, menghasilkan bau yang harum bagi Tuhan. Tapi hari ini
Kita bagaimana kita tidak lagi membawa korban domba atau lembu, tetapi apa yang kita bisa bawa kepada Tuhan adalah korban-korban yang lain, korban ucapan syukur, puji-pujian Tuhan, persembahan kita, banyak hal yang kita bisa bawa. Dan pagi hari ini saudara, kemarin Pastor Yongki sudah membahas, waktu Pastor Yongki bahas saya buka note saya. Ya itu pedoman saudara, itu kayak peneguhan. Setiap kita kan berbeda-beda, sifat saya berbeda, sifat saudara berbeda, prioritas saya juga berbeda, prioritas saudara juga berbeda. Tetapi dalam BMC Family, BMC New York, ini adalah komunitas yang Tuhan pakai yang membawa kita supaya prioritas utama kita menjadi sama. Mungkin dulu belum masuk dalam komunitas, prioritas Anda berbeda. Tetapi adanya komunitas BMC, sama-sama kita dipersatukan dengan prioritas urutan yang sama, saudara. Fokusnya menurut kebenaran firman Tuhan. Contoh, karena sifat-sifat kita berbeda, kelakuan kita berbeda, dan juga hidup kita berbeda, saudara. Nggak ada yang sama. Saya percaya Tuhan menciptakan kita begitu istimewa. Ada jenis orang yang mudah memberi. Ada jenis orang yang mudah mengajar. Ada jenis orang yang mudah mengampuni. Bahkan mudah melayani dan meluangkan waktu. Karena jenis ya buat mereka tuh mudah, berarti pengorbanannya juga berbeda. Karena pengorbanan itu kemudahan buat setiap kita, pengorbanan kita juga berbeda, saudara. Ada hal yang menjadi korban, misalnya contoh, ada orang yang suka memberi buat dia tuh bukan effort untuk memberi, karena hatinya generous, dia memberi bisa aja. Tetapi kalau ditanya soal meluangkan waktu, itu hal yang berbeda. Itulah kemarin Pastor Yongki bilang, kalau bangun pagi itu hal yang biasa buat Pastor Yongki, Bu Yongki. Tapi kalau disuruh bangun jam 1 pagi, jam 2 malam untuk berdoa, itu bukan hal yang gampang. Sama setiap kita juga ada. Nah, dan poin yang pertama yang saya bisa bagikan adalah korban berbicara tentang ketaatan. Seperti yang tadi bilang, 3 unsur itu. Korban berbicara tentang ketaatan, bukan kenyamanan. Yuk sama-sama katakan saya, korban berbicara tentang ketaatan, bukan kenyamanan. Kadang saya lupa lagi bikin alarm. Kadang kita berpikir kalau saya suka melakukan sesuatu, misalnya saya suka bernyanyi, saya suka bermain musik, saya suka tentang musik, dan saya berpartisipasi melayani. Apakah itu korban? Belum tentu. Nah, of course itu korban waktu, korban semuanya. Tetapi korban yang dikatakan di sini lebih dari itu. Ada orang yang murah hati, misalnya berkelimpahan secara materi lah ya saudara. Bermurah hati, berkelimpahan, memberi uang, sumbang sini, sumbang sana, bukan hal yang sulit buat dia. Tetapi kalau ditanya waktu, mengorbankan komitmen, dan mengorbankan namanya ketaatan atau submission, belum tentu orang itu mampu. Tapi apa yang dikatakan korban adalah hal yang sulit itu sebenarnya, saudara. Contohnya, kemarin kita diberkati oleh pastor, sebelumnya Pastor Ezra, kita belajar tentang perpuluhan, saudara. Dikatakan perpuluhan bukan berbicara soal generosity, saudara. Tetapi dikatakan perpuluhan itu bukan pemberian, tetapi ketaatan dan komitmen kepada Tuhan. Orang bisa sekali-sekali, misalnya ada acara di kotanya, generosity, semuanya. Bahkan saya di sekolah Robert tuh kadang-kadang tulis pemberian dari sini. Generosity itu bukan ngomongin perpuluhan, tapi perpuluhan lebih dari iman, saudara. Perpuluhan itu dibutuhkan iman dan ketaatan. Kalau berdasarkan pemberian, ada beberapa orang lebih gampang memberi dalam 1 hari, dalam setahun dia bisa memberi. Tapi kalau ngomong perpuluhan, berbicara iman dan ketaatan dan komitmen. Jadi lebih daripada itu.
Nah, yuk kita baca 1 Samuel 15 ayat 22. 1 Samuel 15 ayat 22. Dikatakan di sini, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Itu dikatakan. Artinya apa sih? Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita bawa di hadapan Tuhan, tapi Tuhan melihat hati di balik korban yang kita bawa. Kadang korban terasa, kadang korban terbesar bukanlah nominal, saudara. Buat some people bukanlah nominal, tetapi ketaatan, penyerahan diri kepada Tuhan. Itu buat beberapa orang itu adalah korban yang paling mahal buat orang itu. Yesus sendiri datang ke dunia rela disalibkan karena yang saya bilang tadi, unsur 3 tadi, kasihnya dan ketaatannya kepada siapa? Kepada Bapanya di surga. Berbeda dengan kalau kita lihat Matius 19 ayat 16, saudara. Orang muda yang kaya yang gagal melepaskan hartanya karena ternyata yang paling sulit buat dia bukan mengorbankan jumlah harta atau menaati hukum Taurat, tetapi Tuhan tahu hatinya yang melekat kepada harta. Makanya Tuhan bilang apa? Tuhan gak bilang, Tuhan bilang hukum Taurat dia udah melakukan semuanya, tapi Tuhan tahu di hatinya itu apa. Makanya Tuhan mengatakan, korbankanlah semua hartamu. Dan itu yang belum dia bisa lakukan, itulah korban. Yang pertama tadi ada korban, berbicara tentang ketaatan, bukan kenyamanan. Kadang-kadang Tuhan meminta sesuatu yang sangat-sangat tidak nyaman buat kita. Tapi percayalah itu korban, itu namanya korban. Yang kedua, poin yang kedua yang saya bisa bagikan, korban yang berbau harum adalah hal yang menyentuh dan mengusik, hal yang paling dalam dan yang paling penting dalam hidup kita. Itulah korban yang harum. Dan ada orang yang suka, saya tadi bilang, suka mengajar, membimbing, mentoring. Waktu buat dia penting, tapi kalau udah soal mentoring, dia mau bayar harganya. Dia berkorban. Tetapi hal yang paling sulit sebenarnya bukan waktunya. Ada hal-hal yang lain. Misalnya orang yang perfeksionis, kalau melihat sesuatu yang gak perfect, itu sangatlah mengganggu, saudara. Tapi dia mau berkorban. Mengalah, mengikuti apa orang lain, tuntunan orang lain yang mungkin dalam pandangannya tidak sejalan. Tapi untuk taat, untuk mengikuti, itu adalah korban. Ada orang yang mudah memaafkan, saudara. Memaafkan, tetapi kalau udah terusik egonya, terusik emosinya, memaafkan adalah korban yang sungguh real buat dia. Jadi saya bilang kan tadi yang kedua, korban yang berbau harum adalah hal yang menyentuh dan mengusik hal yang paling dalam atas hidup kita. Nah, justru itulah korban yang Tuhan mau. Roma 12 ayat 1, yuk kita baca Roma 12 ayat 1. Dikatakan di sini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi di sini di firman ini Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita. Korban tubuh itu berarti berbicara banyak hal, saudara. Berbicara tentang waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, mata kita, mulut kita, tindakan kita, kepintaran kita, bahkan gaya hidup. Itu berelasi dengan tubuh kita. Ada hal-hal yang tidak nyaman, kadang menyakiti untuk dipersembahkan. Tetapi justru itulah yang menghasilkan korban yang harum di hadapan Tuhan. Seperti Pastor Lukas beberapa kesempatan yang lalu mengatakan, minyak narwastu, minyak yang mahal yang dipecahkan dan dihancurkan. Dan seringkali hidup kita untuk menjadi korban harus dipecahkan, dihancurkan supaya menghasilkan harum di hadapan Tuhan. Kemarin Pastor Yongki memberikan quote yang sangat luar biasa. Saya bacakan ya, saudara ya.
Quote-nya dikatakan gini, korban sejati selalu ada harga yang harus dibayar. Karena itu pengorbanan tidak pernah murah. Ia menyentuh waktu, tenaga, kenyamanan, penyangkalan ego, hati, bahkan air mata. Itulah korban. Bukan apa bukan lagi apa yang mau kita bawa di hadapan Tuhan, bukan lagi apa yang mau kita korbankan di hadapan Tuhan, tapi lebih tepatnya apa yang Tuhan mau kita bawa. Apa yang Tuhan mau menjadi korban dalam hidup kita. Itu poin yang kedua. Poin yang kedua, kalau mau bicara korban yang harum, itu pasti hal yang paling dalam, yang paling mengusik kenyamanan kita, yang paling penting dalam hidup kita. Itulah korban yang harum di hadapan Tuhan. Yang ketiga yang saya bisa bagikan adalah Tuhan tahu korban apa yang paling berarti bagi kita yang Tuhan mau. Tuhan tahu korban apa yang paling berarti bagi kita. Tuhan tahu bagaimana dan hal apa yang paling mengusik hidup kita. Baik, kadang-kadang bahkan Tuhan lebih tahu dari kita, saudara. Karena itu jangan pernah bandingkan korban kita dengan korban orang lain. Jangan pernah bandingkan korban kita dengan korban orang lain. Kita tahu hal-hal apa saja, misalnya kita nggak tahu misalnya seseorang mengorbankan sesuatu, misalnya datang beribadah, pelayan Tuhan lah datang lebih early beribadah. Kita kan nggak tahu, oh apa aja yang dikorbankan untuk datang lebih early. Mungkin saudara, waktu dia harus minta off atau datang telat dari keluar lebih early dari tempat kerjanya. Itu korban-korban yang kita nggak tahu. Karena itu kita nggak boleh membandingkan korban yang kita berikan dengan orang lain. Melayani mungkin buat kita, sebagian kita gampang karena kita punya waktu yang ekstra. Buat sebagian orang enggak. Memberi mungkin sebagian buat orang itu gampang, buat orang lain enggak. Mungkin bangun pagi buat beberapa orang itu gampang, mungkin buat orang lain tidak. Mengampuni buat beberapa orang itu gampang, buat orang lain itu perlu air mata. Jadi tidak boleh membandingkan korban kita. Tapi jangan salah saudara, Tuhan tahu apa yang paling penting. Tetapi bukan berarti, tetapi buat kita itu hal yang tapi perjuangan yang besar. Tetapi belajarlah menghargai. Jangan sekali-kali bilang, wong baru gitu aja udah begitu. Gitu kita nggak boleh ngejudge, amin. Kita nggak boleh membandingkan. Kita nggak tahu pengorbanan apa yang orang itu lakukan. Tapi Tuhan tahu pengorbanan apa yang betul-betul mengusik hati kita. Bukan cuman Tuhan, gini loh saudara, kadang-kadang kita kayak dituntut untuk mengerti perasaan orang. Tapi percayalah kalau korban itu sudah benar-benar buat kita tidak nyaman, Tuhan tahu. Itu Tuhan kok yang terima korban kita. Tuhan yang menghargai korban kita. Jadi jangan merasa terdakwa, jangan membanding-bandingkan korban. Tapi kalau korban itu udah mengusik saudara, percayalah kalau kita tetap melakukannya itu akan menjadi berbau harum tetap di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat proses apa yang kita korbankan. Ada saat Tuhan mau menggiring kita, mengungkapkan hal-hal yang berharga dalam hidup kita, yang penting, bahkan kita gak sadar itu penting, tapi Tuhan akan menggiring dalam proses. Dan saat itulah Tuhan katakan, maukah engkau mengorbankan itu buatku? Dan itu yang harganya yang sangat mahal, tapi itulah yang berbau harum. Mazmur 51 ayat 19. Mazmur 51 ayat 19 dikatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Itulah korban sembelihan. Tuhan tidak mencari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hakikatnya milik Tuhan. Tetapi Tuhan mencari hati yang mengasihi. Balik lagi ketiga unsur itu. Kalau Tuhan mau sesuatu dalam hidup kita,
pasti hal yang sangat 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 paling dalam hidup kita. Disitulah nama ujiannya. Kita mengasihi hal yang penting itu, apa Tuhan itu. Jadi kalau kita memberikannya itu pasti karena kasih, memberikannya karena taat, memberikannya karena ada penyangkalan diri. Saat kita berkata, Tuhan ini sulit banget buat saya, ini mengusik ego saya, Tuhan ini mengusik kenyamanan saya, ini mengusik image yang saya tata, yang saya bangun, ini mengusik mental saya. Menurut saya ini udah keterlaluan loh Tuhan. Tapi percayakah saudara, kalau kita tetap mau memutuskan mempersembahkan itu untuk Tuhan, itu baunya harum seperti korban bakaran di hadapan Tuhan. Oke, aku tahu itu semua berat, tapi kamu tetap memutuskan mengorbankan itu, itulah korban yang harum. Amin saudara. Kesimpulannya, berani berkorban bukan berarti menunjukkan kita kuat atau sok-sokan, tetapi tetap memilih untuk mengasihi Tuhan, tetap memilih untuk taat walaupun berat. Ada penyangkalan diri dalam korban kita. Korban sejati bukan tentang apa yang mudah, bukan apa yang nyaman, tetapi tentang apa yang bernilai di dalam hidup kita yang mau kita lepaskan untuk Tuhan. Itulah korban yang berbau harum. Ketika kita rela dihancurkan, dimurnikan maksudnya, hidup kita akan menjadi minyak narwastu, korban yang berbau harum. Mungkin hari ini Tuhan sedang ingin sesuatu dalam area hidup kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau. Percayalah kalau ada sesuatu yang Tuhan mau, berarti itu penting buat kita. Challenge-nya di mana? Hal yang penting itu atau kasih kita kepada Tuhan? Maukah kita mengorbankan? Air mata pasti, kekecewaan pasti. Tapi disitulah dimana kita belajar namanya menyangkal diri. Memberikan korban yang harum di hadapan Tuhan. Bahkan hati kita hancur sekalipun, Tuhan tahu. Dan itulah harum di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan, berani berkorban. Tuhan pimpin, jangan takut saudara, hal terberat sekalipun, pandang kasih Yesus. Kasih Yesus yang memampukan kita untuk berkorban. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Yongki.